المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم اسمه طاهرا طهارا وعطارا منورا ونسمه مكتوبا مرفوعا اللوح القلم شمس الضحى على الدجى نور الهدى مصباح الظلم بالقاسم سيد الكونين الشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون رؤيا جماله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, meski waktu kita singkat tetapi insyaallah menjadi waktu yang berkah. Dan kita pada kesempatan ini sebagaimana biasa membaca kitab Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Abdul Fadl Iyad Al-Yahsibi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin. Ila anqal laqad afta malikun fi man qala turbatul madinati radiyah yudrabu 30 dirrah wa amara bihabsihi wa kana lahu gadr wa qala ma'ahu wajahu ila darbi unugihi turbatun dufina fiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaz'umu annaha ghairu tayyibah. في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Masih tentang mengagungkan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memuliakan semua hal yang sebabnya datang dari Nabi, memuliakan tempat-tempat yang berhubungan dengan Nabi, kota Makkah, kota Madinah dan apa yang ada di kota tersebut yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita muliakan. Itu merupakan bagian dari memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang biasa dikunjungin, bahkan tempat-tempat atau benda-benda apapun yang pernah disentuh, yang bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang kita ketahui, segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pandang di situ, kita memuliakannya karena di situ kita memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada Al-Mu'allib rahimahullah ta'ala Abdul Fadl Iyad Al-Yahsibi. Dia menyampaikan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau menfatwakan untuk siapa saja yang berkata tanah kota Madinah Al-Munawwarah itu tidak baik. Dia katakan jelek. Madinah enggak baik. Apa? Panas. Wah, debunya bukan main. Anginnya enggak enak, Pak. Dinginnya, wah. Pokoknya apa aja yang dia bilang yang tidak baik tentang kota Madinah Al-Munawwarah, maka orang tersebut difatwakan oleh Imam Malik bin Anas untuk dipukul dengan 3 kali pukulan sebagai peringatan yang keras untuk orang tersebut. Bahkan beliau memerintahkan untuk dipenjarakan orang tersebut, ditahan, karena dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat tercela dari apa yang dia ucapkan tersebut. Waqal ma'ahwajahu ila darbi unugih. Bahkan beliau berpandangan sesungguhnya sesuatu yang ini ta'ajubiyah, jadi mestinya juga dipotong lehernya orang tersebut. Saking tidak pantasnya seorang muslim berkata tentang kota Madinah Al-Munawwarah itu sebagai tempat yang tidak baik.
turbatun dufina fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annaha ghairu thayyibah. Tanah di situ tertanam jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dia katakan sebagai tempat yang tidak baik. Bagaimana tidak? Masalah, karena yang berada di lokasi tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sehubungan dengan kota Madinah Al-Munawwarah, secara khusus, siapa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu minhum sarfan wala adla. Siapa yang melakukan hal yang baru, yang tidak ada di dalam syariat Islam, tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah yang tidak benar, atau orang yang mendiamkan pelaku bid'ah, dia tidak marah. Awa itu artinya dia nggak peduli aja. Pokoknya sudah, bukan urusan saya lah. Maka untuk orang tersebut laknat Allah, laknat malaikat, dan semua manusia. Allah tidak terima orang tersebut yang membuat satu perbuatan bid'ah yang sesat tentunya, dan juga yang membiarkan tanpa ada ketersinggungan karena kota suci dia dihinakan orang, maka dia mendapatkan laknat dan juga tidak diterima sunnah-sunnah amalia, sunnah yang dia lakukan, bahkan yang wajib daripada amal-amal yang dia lakukan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berkata adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi menunjukkan betapa kota Madinah adalah kota yang istimewa, betapa tidak kota yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat menyebarnya agama Allah Subhanahu wa taala, tempat menyebarnya syariah rahmah, agama rahmah. Di situ Rasulullah SAW berhijrah dari kota Madinah, kemudian beliau bertempat di Madinah Al-Munawwarah dengan segala keadaan yang sangat sederhana. Tidak kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana negara-negara, raja-raja, penguasa-penguasa dengan istananya, dengan tentara-tentaranya, tetapi Rasulullah SAW berkembang membangun peradaban manusia secara menyeluruh sepanjang masa, dari tempat yang atapnya pelepah korma, lantainya batu dari tanah, dindingnya lantainya dari pasir bebatuan, tiang-tiang penyanggahnya dari pohon-pohon korma. Tetapi dari tempat tersebut beliau membina umat dari seorang yang tidak ada harga dinilai oleh semua manusia, berubah menjadi seorang panutan yang istimewa. Ajarannya menyebar segala penjuru dunia dan berlaku sepanjang masa. Dari tempat tersebut menyebar ajaran Rasulullah, agama Allah. Dari tempat tersebut kita menyaksikan betapa kita adalah orang-orang yang mengenal la ilaha illallah. Kita mengenal namanya sholat, mengenal Allah. Kita melaksanakan puasa, kita haji dari tempat tersebut sesungguhnya. Menjadikan tempat ini adalah tempat yang memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah tempatkan di tempat tersebut. Maka di situ berlaku aturan yang ketat untuk siapa yang berada di tempat tersebut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Wa hukiya anna Jahjahan al-Ghifari akhaza ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam man yadi Uthman radhiyallahu anhu wa tanawalahu liyaksirahu ala rukbatihi fasaha bihin nas fa akhazathu al-akilah fi rukbatayhi fa qata'aha wa mata qabla al-haul. Diceritakan bahwasanya seorang
namanya Jahjaha. Jahjaha ini macam-macam riwayat tentang dia. Al-Ghifari, Al-Ansari. Dia diceritakan mengambil tongkat Godib, itu tongkat komando, tongkat yang pendek ya. Jadi asa cuman bukan tongkat yang panjang, tapi yang sebagai komandan Rasulullah SAW suka memegang, seperti kalau komandan-komandan sekarang tentara. Itu semuanya Rasul SAW yang mencontohkan sebagai komandan, nggak perlu bawa tongkat yang panjang, Rasul bawa tongkat yang kecil. Seperti itu Godibnya Nabi SAW. Dia ambil dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia ambil tongkat tersebut, entah apa alasannya, yang jelas dia lakukan dengan sengaja. Disebutkan ini Jahjah, ini ada yang menyebutkan namanya Jahjah, ada yang menyebutnya Jahjah Al-Ghifari. Kemudian dia patahkan, dia ambil tongkat tersebut untuk dia patahkan di lututnya. Dia lihat tongkatnya, maksudnya mau dipatahkan gitu. Yang jelas dia lakukan dengan sengaja, sebabnya wallahu a'lam. Fasahha bihin nas fa akhadhatul akilah. Orang-orang pun ribut melihat apa yang dia lakukan. Orang tegur karena ini tongkatnya Rasulullah SAW yang pernah digunakan oleh Rasul. Dia tidak mengagungkan Rasul, dia tidak memuliakan Rasul kalau dia berlaku seperti itu. Maka untuk Jahjah, Allah langsung berikan kepadanya al-akilah. Ini salah satu jenis penyakit yang menggerogoti tubuh kalau seandainya penyakit itu terkena pada seseorang, seperti penyakit diabetes misalnya. Kalau sudah kena, maka harus dipotong bagian yang terkena penyakit, kalau tidak akan menyebar dengan segera. Dan terkenanya pas di bagian lutut orang tersebut, karena di situ dia akan mematahkan tongkatnya. Lantas dipotonglah kakinya, dan Jahjah itu sendiri disebutkan dia mati sebelum setahun dari kejadian tersebut. Jadi dia kemudian terkena penyakit, lantas dia mati karena penyakitnya tersebut. Waliyahzubillah. Karena tidak mengagungkan hal yang berhubungan dengan Rasul, lebih-lebih lagi karena dia kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apa sebabnya dikatakan, tetapi dia lakukan yang jelas dengan sengaja di depan orang, hingga sahabat-sahabat semuanya menjerit karena hal yang berhubungan dengan Rasul dia patahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man halafa ala minbari kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bersumpah di atas mimbarku, ala mimbari, atau di mimbarku, atau di sekitar mimbarku. Di sekitar mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di kawasan Raudhah atau di kawasan luarnya, di sekitaran situ, maka dia melakukan sumpah bohong meskipun tidak membawa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dia bersumpah dan sumpahnya itu adalah sumpah yang bohong. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia siap-siap karena tempatnya sudah disediakan di neraka. Waliyahzubillah. Nah, di situ tempat yang mulia, tempat seorang yang tak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Wa huddithu anna Abul Fadl al-Jawhari lamma warada al-Madinah dha'iran wa qurba min buyutiha tarajjala wa masya bakian munshida. Ini Abul Fadl menceritakan hadis itu, ini dia diceritakan kepadaku ya. Aku nih mendengar ceritanya gitu. Bahwasanya Abul Fadl al-Jawhari manakala dia mengunjungi Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke makamnya Rasul SAW. Jadi setiap orang ke Madinah tentunya
tidak lain untuk ziarah ke makam Rasul SAW, ke hadratul Rasul SAW, baru selanjutnya ke salat yang afdal di masjidnya Rasul SAW dan segala aktivitas. Tetapi tujuan utamanya ziarah. Makanya orang kalau tanya mau kemana, mau ziarah, ziarah dulu yang paling utama. Kita nggak usah kemana, ketika mau ke Madinah yang pertama tujuan harus ziarah dulu kepada Rasulullah SAW. Betapa ruginya kalau orang cuma mengejar target, apalagi ada orang dari Mekah, dia ziarah ke Madinah untuk sholat saja di Masjid Nabawi Syarif, kemudian karena di sana orang yang sholat di dalam masjid itu nilainya sama dengan berapa? 100 apa? Sekali sholat atau 1000 dari sholat di masjid-masjid yang lain, tapi itu dikalahkan dengan keutamaan sholat di masjid Makkah, di depan Ka'bah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tujuan orang jelas kalau ke Madinah ziarah Ar-Rasul SAW, nggak ada lain. Itu Madinatul Rasul SAW. Ketika sudah mendekati rumah-rumah itu tempat-tempat tinggal, tempat-tempat yang berhubungan dengan Rasul SAW, maka Abul Fadl ini tadi langsung dia membuka alas kakinya dan berjalan sambil menangis. Jadi dia buka alas kaki, nggak pakai sandal, dia pun berjalan. Jadi begitu melihat rumah-rumah di sana, waktu mau ziarah rumah-rumah di kota Madinah tadi, udah mulai dia, ini kan kota Madinah, udah langsung dia buka sandalnya, dia nggak mau pakai alas dan dia berjalan kaki, nggak lagi naik kendaraan, sambil menangis. Dan dia melantunkan nasyid syairnya, walamma ra'ayna rasma man lam yada' lana fu'adan li'arfanir rusumi wala lubba nazalna anil akwari namshi karamatan liman bana anhu an nulimma bihi rukba. Manakala kami sudah melihat peninggalan gambaran daripada peninggalan rumah-rumah kota Madinah, peninggalannya itu sudah dilihat. Begitu dia melihat, maka hatinya begitu mengetahui gambaran daripada rumah-rumah tersebut, nggak bisa lagi dicerna oleh pikirannya. Sudah langsung hanyut dia melihat kota Madinah. Nazalna anil akwari namshi karamatan. Seketika itu kami langsung turun dari rahila kami, tunggangan kami, kendaraan kami, naqah kami, akwar itu masuk. Lantas kami pun berjalan sebagai penghormatan liman bana anhu an nulimma bihi rukba, kepada langsung menghormati kepada yang sudah tampak gambaran sosoknya, sehingga kami harus turun dari tunggangan kami, harus jalan, nggak pantas lagi sudah. Jadi dia lepaskan tunggangan, nggak peduli kota Madinah, coba-coba aja kalau kepengen nginjek, apalagi musim panas ya, kalau nggak kebakar kakinya, coba-coba buka sandal, lagi musim panas nggak mutung, kebakar kakinya. Nah ini orang demi memuliakan Rasul nggak pantas kita di kendaraan, nggak pantas kita pakai alas kaki. Dan Anas, Imam Malik bin Anas juga diriwayatkan beliau nggak pernah pakai alas kaki di kota Madinah. Kita bayangkan bebatuan yang tajam, panasnya. Insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah ke sana, semuanya itu masuk ngintip ngapain. Lantas kita coba, nggak apa-apa, membayangkan bagaimana orang-orang dahulu ketika Rasul SAW sendiri punya sandal cobek, sahabat-sahabat berjalan kaki. Kita rasakan sedikit seperti itu, kita bukan main sakitnya. Maka orang ini dia katakan sambil menangis, dia begitu melihat sudah dekat saja dia langsung sudah nggak pantas lagi, apalagi naikin kendaraan. Tapi sekarang berbeda.
kendaraan mewah berseliweran, bukan cuma nggak beralasan kaki ya. Hukiya an ba'dil muridin annahu lamma ashraf ala madinati Rasul sallallahu an sya'a yaqul mutamatsilan. Diceritakan bahwasanya di antara orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu al-murid, orang yang menginginkan untuk berhubungan, untuk dekat, manakala dia mendapatkan kehormatan datang ke kotanya Rasulullah SAW, seketika dia mutamatsilan, itu berdiri diam dengan tanpa gerak, begitu. Takjub dulu, enggak tahu apa yang mau dikerjakan, diam dulu dia. Begitu sampai ke katanya Rasul SAW, kalau dia takut dengan adabnya yang kurang pantas, dengan caranya kurang baik. Nah itu cikal bakalnya akhlak datang dari sana. Orang nggak kenal akhlak kalau nggak dari situ. Rufi'al hijabu lana falaha linadhiri gamarun taqattu'u dunahul awhamu wa izal mutiyu bina balagna Muhammadan fa dhuhuruhunna 'ala ar-rihali haramu garrabna min khairi man wati athara falaha 'alaina hurmatun wa zimam. Rufi al-hijab itu sudah betul-betul dia saksikan, artinya sudah tersingkap, gak ada penghalang lagi dengan kota Madinah al-Munawwarah. Bahkan di sini disebutkan maknanya bukan cuma sekedar kota Madinah al-Munawwarah, tetapi antara dirinya dengan yang dituju daripada yang berada di kota Madinah al-Munawwarah. Jadi sudah betul-betul matanya menyaksikan tanpa penghalang lagi, maka dia pun melihat di situ matahari ibarat rembulan yang cahayanya tampak dengan sejelas-jelasnya. Begitu masuk, diam, langsung dia katakan, dia enggak lagi. Dia lantas kalau sudah seperti itu, cahaya yang dituju sudah tampak sejelas bulan yang cahayanya sudah sangat sempurna, maka terdiam dan berdirinya dia. Wa idzal mutiyu bina balagna Muhammadan, apabila al-muti itu rihal, tunggangannya itu sudah mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, wa zuhuruhunna ala rihami, maka ketampakan beliau itu ketika kita masih berada di atas tunggangan kita haram hukumnya. Sudah enggak haram, sudah enggak boleh lagi. Kita sudah melihat kota ini. Orang-orang yang memang punya hubungan dengan Rasul, melihat apapun yang berhubungan dengan, apalagi yang jelas-jelas di situ, mereka langsung memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu waktu beliau berjalan di atas tunggangan. Tiba-tiba tongkatnya terjatuh. Sahabat pun melihat Amirul Mukminin Abi Bakar Siddiq, Khalifatul Rasul, kejatuhan, langsung mau mengambilkan, tapi Sayyidina Abu Bakar melarang, jangan. Turun beliau dari tunggangannya, lantas beliau ambil sendiri. Sahabat-sahabat beliau pun bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa sampai hal yang seperti itu juga engkau harus turun dari kendaraanmu? Bukankah
tidak masalah kami ambil. Aku melihat cahayanya Rasulullah SAW, maka aku tidak mau kalian yang mengambilkan hal tersebut, karena ketika melihat melihat cahayanya Rasul, maka mereka nggak mau lagi apapun. Nggak pantas sekali nyuruh orang, nggak pantas. Ya, itu untuk orang-orang yang memang punya ta'alluq seperti itu kepada Rasul SAW, sehingga mereka nggak mau. Garrabna min khairi man wati athara. Kita sudah sedemikian dekatnya dengan sebaik-baik, seindah-indahnya orang yang berjalan di atas bumi. Falaha alaina hurmatun wa zimamu, maka kewajiban bagi kita di situ memberikan kehormatan, kemuliaan kepadanya. Wa hukiya an ba'dil masyayikh annahu hajja masyian faqila lahu fi dhalika faqala al-'abdu al-abik ya'ti ila bayti maulahu raqiban law qadartu an amshi ala ra'si ma masyaitu ala qadamai. Ceritakan di antara salah satu masyayikh, ketika dia menunaikan haji, dia melaksanakannya berjalan kaki, nggak naik kendaraan, berjalan kaki. Ada yang bertanya kepadanya sehubungan dengan hal tersebut, maka dia katakan al-abdul abik ya'ti ila baiti maulahu raqiban. Al-abdu, seorang hamba. Al-abik ini hamba yang melarikan diri dari tuannya. Al-abik itu hamba yang melarikan dirinya. Asyarid min sayyidihi, orang yang lari dari tuannya. Seperti kita ini jauh dari Allah, kemudian setelah jauh tadi ya'ti ila baiti maulah, kemudian datang lagi ke tempat tuannya. Jadi nggak pantas, makanya raqiban, naik kendaraan. Wah, jadi seorang hamba yang sudah lari dari tuannya datang lagi, gitu ya maksudnya. Kita punya salah meninggalkan tuan kita, kita punya salah meninggalkan orang tua kita, kemudian datang lagi. Nah, gimana ketika datang lagi itu? Kira-kira tentunya menunduk, ketakutan, membayangkan. Nah, kita meminta maaf, ya, gambarkan seperti itu. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu masih mau naik kendaraan, naik tunggangan? Sudah tahu dirinya salah, jauh dari Allah dengan segala kekurangan sebagai hamba, tiba-tiba datang lagi ke tempatnya. Lau qadartu an amshi ala ra'si, andai kata aku mampu bisa berjalan dengan kepalaku, ma masyaitu ala qadami, tidak mungkin aku akan berjalan dengan kakiku. Itu lebih pantas katanya datang menghadap Allah, karena dia al-abdul abik tadi, menyadari dirinya ini orang yang lari. Apalagi kita ini, betapa jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, betapa kita tidak ada hal yang istimewa, semuanya kosong. Qala al-Ghadi wa jadirun di mawatini umirat bil wahyi wa tanzil wa taraddada biha Jibril wa Mikail wa arajat minha al-malaikah wa ruh wa dhajjat aradatuha bit taqdis wa tasbih wa ishtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashar wa intashara anha min dinillahi wa sunnati rasulihi mantashar madarisu ayatin wa masajidun wa salawatun wa masyahidal fadail wal khairat wa ma'ahidul barahin wal mu'jizat wa manasikud dini wa masyairul muslimin wa mawaqit
وموقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن طويت فيها الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرضاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدوراتها. Al-Ghadi di sini maksudnya beliau sendiri, Abdul Fadl Iyad Al-Ghadi. Wajadirun di mawatinin umirat bil wahyi wat tanzil, sudah seharusnya, jadi itu sudah semestinya, sudah nggak ada lagi, di tempat yang disitulah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya Al-Quranul Karim, tempat bolak-balik yang dikunjungi oleh Jibril, Mikail, maksudnya Makkah dan Madinah Al-Munawwarah di sini. Tempat yang di situ datangnya wahyu, turunnya Al-Quranul Karim. Tempat bolak-balik datang perginya malaikat Jibril, Mikail. Wa arjat minha al-malaikah war-ruh. Di situ turun naiknya para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril tentunya. Wa dajjat aradatuha bit-taqdis. Dan juga tempat-tempat yang berada di kota tersebut itu bergema pentakdisannya tentang jadi mengagungkan Allah, pengagungan terhadap zat-zat Allah, keagungan Allah di situ bergema. Ya, dari sana sumber gema Mekah dan Madinah. Wat tasbih, dan juga tasbih. Washtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashar. Tanahnya di situ diliputi berhubungan dengan jasadnya sang pemimpin dari semua manusia. Wantashara anha min dinillahi wa sunnati rasulihi. Dari tempat tersebutlah menyebar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantashara madarisu ayatin wa masajidun wa salawatir rasul. Dan apa-apa yang menyebar daripada pendidikan-pendidikan, madrasah-madrasah yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, dari situ datangnya pendidikan dari seorang maha guru yang tidak akan pernah ada sepanjang masa, karena beliau mengajar dengan af'al, la bil aqwal saja. Makanya ketika ditanya Sayyidah Aisyah bagaimana akhlaknya beliau, karena Al-Qur'anu yamshi alal ard, karena khuluquhul Qur'an. Jadi orang melihat madrasah yang dibangun oleh Rasul adalah madrasah al-hal. Dia enggak mengajar cuma dengan aqwal, tetapi dia mengajar dengan af'al. Kalau cuma mengajar dengan aqwal, semua orang bisa berbicara seindah-indah pembicaraan, tapi perbuatannya dari sistem seperti inilah, karena keteladanan yang dicontohkan oleh Rasul seperti inilah, negeri tempat yang disebut jahiliyah, penyembah berhala, tempat di mana orang saling musuh-musuhan dengan mudahnya, membunuh satu dengan yang lain, yang kuat menekan yang lemah. Seketika dalam waktu, kita tahu umur dakwahnya Rasul 23 tahun. Semua berubah menjadi kota yang kecil, akhirnya menyebar
bahkan sampai adidaya dua negara besar, Persia dan Romawiah, ketika itu pun dihanguskan, dikalahkan dari tempat yang sangat kecil. Ya, bangunannya cuman kita gambarkan atapnya dari, jadi bukan ada kemewahan, tetapi pendidikan yang ditebarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ menyebar ayat-ayat wa masajidun, masjid-masjid, wa salawatur rasul, dari situ salawat ini bermacam-macam maknanya, wa masyahidul fadail, dari situ tempat-tempat yang utama, wal khairat, semua kebaikan datang dari situ, wa ma'ahidul barahin wal mu'jizat, dari situ kita semua menyaksikan bagaimana dalil-dalil, bukti-bukti keagungan Allah, keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak orang melihat siapa yang bisa sedikit saja mendapatkan hasil dari dakwanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedikit saja, sebagian saja. Rasulullah SAW dengan kondisi yang seperti itu, kita semua insya Allah tahu bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana menghadapi orang-orang yang memusuhi, mencaci, menfitnah, yang menginginkan untuk membunuhnya, yang memerangi, yang meracuni beliau segala macam, dengan pengikut dari golongan kaum lemah, orang-orang yang tidak dipandang. Tetapi pada akhirnya karena akhlak, karena bimbingan Allah sesuai dengan perbuatan dan ucapan, maka menyebar dakwanya beliau dan menjadi teladan sepanjang masa. Di situ tempat turunnya mukjizat, tempat ibadah. Kita nggak kenal Allah bagaimana beribadah kepada Allah. Dari situ kita kenal. Wa ma'asyirul muslimin, tempat bagaimana orang-orang muslim mendapatkan pengajaran. Dari sana kita nggak tahu pendidikan. Beliau katakan, bu'ithtu mu'alliman, aku diutus Allah sebagai seorang mu'allim, seorang guru, mengajar. Dari situ Rasulullah SAW mengajar pada sahabatnya. Wa mawaqifu sayyidil mursalin, tempat-tempat yang di situ terdapat beradanya sayyidil mursalin. Wa mutabawwa'u khatamin nabiyyin, tempat tinggalnya Makkah dan Madinah. Maksudnya khatamun nabiyyin, sang penutup daripada semua nabi. Haitsun fajaratin nubuwah, sehingga kenabian beliau menebar. Wa aina fadha ubabuha, kemudian ajaran beliau tersebut mengalir ke segala penjuru. Wa mawatinun tuwiyat fiha risalah wa awwalu ardun massa jildal mustafa turabuha, tempat-tempat disitulah yang risalah Rasul menjadikan segala penjuru ini seperti kecil. Dari kota yang terpencil, yang tidak terkenal, dari tempat yang seperti itu, dengan kondisi orang-orang yang sangat sederhana, dari golongan-golongan lemah, kemudian ajarannya, risalahnya menebar seperti dunia ini, dilipet, kecil sekali. Tuwiyat liyal ardu, bagaimana beliau katakan, seperti dilipat ini bumi, masyarigaha wa magharibaha, dari wa inna dini sayablughu
ma yablughush nahar wal lail. Ajaranku akan mencapai semua tempat yang dicapai oleh siang dan malam. Dan datangnya semua itu dari sini. Siapa bisa membayangkan dahulu syariatnya tetap berkembang sampai ke sini. Betapa jauhnya dahulu. Dan ajarannya tetap terjaga. Dan beliau sendiri sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, tetap tidak pernah ada orang yang sampai mensetarakannya sebagaimana sahib risalah yang lain seperti Nabi Allah Isa. Padahal kalau kita lihat daripada Al-Quranul Karim, sesungguhnya orang-orang yang mau merusak dengan mudahnya bisa mensejajarkan Rasul dengan Allah. Betapa tidak di dalam Al-Quran. Banyak disebutkan tentang bagaimana orang-orang menyaksikan, orang-orang membaca, bahkan sampai sekarang Allah mengaitkan antara Allah dengan Rasul. Yang bersaksi kepada Allah, yang bersaksi kepada Rasul bersaksi dengan Allah. Siapa yang berarti dengan Allah? Seakan-akan satu kesatuan antara Allah dengan Rasul SAW. Tetapi nggak ada yang menyatakan bahwa beliau adalah juga Tuhan. Inilah agama yang dijaga oleh Allah dan datang dari tempat yang seperti itu. Maka betapa mulianya tempat tersebut sehingga harus bagi kita untuk memuliakannya. Cuman banyak orang juga sudah lalai sekarang. Tapi untuk hati-hati orang yang terjaga, insya Allah tetap dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita meminta agar Allah jaga hati kita, terutama di sana. Ingat, jaga akhlak di sana. Yang biasa ngerokok ketika berangkat ke sana, hati-hati, nggak usah ngerokok dulu. Nggak usah mikirin. Husuin satu yang disukai oleh Rasul, kita kedepankan yang kiranya nggak disukain, sudah jauhin dulu. Lebih-lebih ketika di sana, yang dapat umrah, apalagi yang haji, betul-betul konsentrasikan. Tempat itu nggak sama dengan tempat ini. Ya, memang tempat bukan jaminan. Orang ada didalilkan Abu Lahab pun lahir di situ, Abu Jahal pun lahir di situ. Mereka jumpa Rasul juga bukan jaminan. Yang punya ilmu juga bukan jaminan. Tetapi kita yang sudah diberi oleh Allah satu karunia besar ini harus tahu diri di sana. Bukan berarti kita cuman dekat kepada Allah ketika di sana. Enggak, lebih-lebih lagi di sana. Karena ada tempat-tempat yang memang Allah istimewakan. Allah yakhluqu ma yasha' yakhtar. Allah pilih di sana. Wa awwalu ardin massa jildal Mustafa turabuha. Bumi yang pertama kali disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, tanah-tanahnya. Dia lahir di kota Makkah. Pertama kali dia bersentuhan, jadi mulia. An tu'azzima aradatuha wa tatanassama nafahatuha wa tugabbala rubu'aha wa juduratuha. Maka hendaknya engkau pun mengagungkan semua yang berhubungan dengan kota-kota tersebut, tempat-tempat tersebut, hal yang bersentuhan dengan tersebut. Hendaknya engkau cium harumnya, nafahatnya dari tempat-tempat tersebut, dan kau cium tagabbal itu, kau kecup rumah-rumahnya, rubuh-rubuh aja, dan dinding-dindingnya. Seperti yang dikatakan Majnun Laila, marurtu ala diyara Laila, aku melintas di rumahnya Laila. Dia katakan, lakin hubbu man sakana diyara uqabbilu zazal jidar. Aku mencium dinding daripada rumah itu bukan karena dinding daripada rumah itu, tetapi yang menjadi penghuni daripada rumah tersebut yang menjadikan aku mencium rumah itu. Begitulah dikatakan oleh Abul Fadl bahwa di sini
tempat-tempat di sana pun hendaknya kau cium dan kau kecup, kau rasakan nafahat dan harumnya, karena tempat tersebut berhubungan dengan Sayyidul Mursalin wa manba'u khatimin nabiyyin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala kebaikan dari yang kita laksanakan pada saat ini, dan kita semua menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wa fil akhirah, wa ala kulli niyyah salihah wa ala man awah aslafuna salihun ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. Amin. Doa ya Mali. Dah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Amin amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.